Serang! Kita semua pasti hafal lah ya nama-nama besar pahlawan nasional Indonesia. Tapi, pernah nggak kepikiran di balik nama-nama yang kita kenal itu, ada cerita-cerita yang mungkin kita belum pernah dengar. Kisah tentang karakter mereka, pengorbanan mereka, dan sisi manusianya. Yuk kita coba bedah beberapa di antaranya. Gimana? Pasti yang langsung kepikiran itu nama-nama yang udah sering banget kita dengar di sekolah kan? Mungkin Pangeran Diponegoro? Atau bisa jadi Patimura? Nah, nama-nama ini udah nggak asing lagi kan? Banyak banget emang pahlawan kita. Tapi hari ini kita nggak akan cuma baca daftar nama aja. Kita bakal coba kenalan lebih dekat dengan sosok di balik gelar pahlawan itu. Kita mulai dari seorang pejuang wanita yang luar biasa tangguh dari Aceh. Oke, perjalanan kita mulai dari Tanah Serambi Mekah. Di sana kita akan ketemu sama salah satu tokoh perlawanan yang paling gigih dalam sejarah Indonesia, Cut Nyak Dien. Dua peran ini benar-benar menggambarkan hidupnya. Dia bukan cuma seorang istri yang mendukung perjuangan suaminya, Teku Umar. Bukan, dia sendiri adalah pejuang. Dia ikut bertempur di sisinya, dan saat suaminya gugur, dialah yang mengambil alih komando. Coba perhatikan deh timeline hidupnya. Titik baliknya itu ada di tahun 1899. Setelah Teku Umar gugur, ceritanya nggak berhenti. Justru disinilah babak barunya dimulai. Dia sendirian memimpin perang gerilya di pedalaman Mulaboho. Bahkan saat usianya sudah senja dan sakit-sakitan, semangatnya itu masih ditakuti banget sama Belanda. Sampai akhirnya dia harus diasingkan. 25 tahun, coba bayangin deh, seperempat abad memimpin perang gerilya. Ini bukan sekedar angka loh, ini adalah bukti ketangguhan yang luar biasa. Bukti kekuatan karakter di tengah kehilangan dan penderitaan. Kegigihan inilah yang bikin namanya jadi legenda. Oke, dari kegigihan yang membara sampai usia senja, kita geser yuk ke Maluku. Kita lihat gimana semangat juang itu bisa nyala terang banget di usia yang masih sangat muda. Inilah kisah Martha Christina Tiahau. Nah, ini dia nih fakta yang bikin dia begitu istimewa. Dari semua pahlawan perempuan yang kita punya, dialah yang termuda yang dapat gelar pahlawan nasional. Ini bukti nyata kalau keberanian itu sama sekali nggak kenal usia. 16 tahun. Coba ingat-ingat, umur segitu kita lagi ngapain? Mungkin lagi sibuk sekolah atau main kan? Nah, di usia yang sama, Martha Christina Tiahau udah ada di garis depan, angkat senjata buat membela rakyatnya di Maluku. Keberaniannya jauh melampaui usianya. Jadi kalau kita lihat, dua-duanya ini kayak api perjuangan, tapi beda cara nyalanya. Martha itu seperti api yang berkobar terang, dahsyat dan cepat di masa mudanya. Sementara itu, Cut Nyak Dien itu ibarat bara api, pelan tapi panasnya awet, tangguh dan gak pernah padam sampai akhir. Keduanya sama-sama dahsyat, sama-sama menginspirasi. Sekarang kita terbang ke Sumatera Utara. Kali ini ceritanya tentang seorang raja yang sekaligus pemimpin spiritual dan juga seorang pejuang yang bertarung sampai akhir hayatnya. Namanya aja udah punya kekuatan tersendiri, Raja Singa Agung. Dan ini bukan cuma gelar ya, ini benar-benar mencerminkan posisinya sebagai pelindung rakyat dan tanah Batak yang sangat dihormati dan disegani. Perjuangannya itu panjang banget, hampir 3 dekade. Dimulai tahun 1878 sampai dia gugur di medan perang tahun 1907. Dia nggak pernah sekalipun menyerah. Dia benar-benar berjuang sampai titik darah penghabisan demi mempertahankan tanah leluhurnya. Nah, ini yang bikin perjuangan si Singamangaraja 12 itu unik banget. Dia bukan cuma raja dalam urusan pemerintahan. Dia juga seorang parmalim, pemimpin kepercayaan asli masyarakat Batak. Artinya, perlawanannya bukan cuma soal mempertahankan wilayah, tapi juga mempertahankan jiwa bangsanya, identitas, budaya, dan keyakinan spiritual mereka dari cengkeraman kolonialisme. Kisah-kisah mereka satu persatu emang luar biasa ya, tapi pertanyaannya, gimana warisan mereka semua ini hidup sampai sekarang di zaman kita? Yuk kita lihat jejak mereka di kehidupan modern kita. Sadar atau enggak, warisan mereka tuh ada di mana-mana loh. Mulai dari gelar pahlawan nasional yang kita hormati, nama-nama bandara internasional yang kita pakai untuk bepergian, pengorbanan mereka itu udah jadi bagian dari denyut nadi kehidupan bangsa Indonesia. Coba deh cek dompet kamu sekarang, mungkin ada uang 1000-an di sana. Nah, lihat gambarnya. Ini bukti paling nyata kalau warisan mereka itu bukan cuma cerita di buku pelajaran.
Wajah mereka secara harfiah ada di tangan kita, menjadi bagian dari transaksi kita setiap hari, sebuah pengingat yang abadi. Perjuangan fisik mereka dengan pengorbanan tertinggi mungkin udah selesai. Tapi semangatnya? Nah, pertanyaan yang tersisa untuk kita semua adalah gimana cara kita sebagai generasi penerus melanjutkan semangat perjuangan mereka di zaman yang udah beda ini? Itu jadi bahan renungan buat kita semua.